Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dokter. Di sini B10 akan mempresentasikan student project untuk blok Hematology and Disorder and Clinical Oncology dengan judul Immunothrombocytopenia purpura atau ITP. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dokter. Perkenalkan, saya Gustia Yagun Citra Pramadevi dengan 3 digit NIM terakhir 072. Di sini, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami yang berjudul Imun Trombositopeni Purpura atau ITP. Jadi, imun trombositopeni purpura atau ITP merupakan gangguan autoimun yang ditandai dengan penurunan jumlah trombosit dalam darah akibat penghancuran trombosit oleh sistem kekebalan tubuh. Penghancuran trombosit ini menyebabkan jumlah trombosit rendah dalam darah, yakni kurang dari 150 kali 10⁻⁹ per liter. Akibatnya, perdarahan akan lebih mudah terjadi karena jumlah trombosit yang memainkan peran penting dalam pembekuan darah terlalu sedikit. Dalam kasus trombositopeni parah, dapat berpotensi menyebabkan kematian akibat kehilangan darah atau perdarahan di organ vital. Menurut konsensus terkini dari Trombositopeni International Working Group, anak-anak dan orang dewasa memiliki insiden ITP tahunan yang berbeda. Secara keseluruhan, diperkirakan terdapat 2 hingga 7 kasus ITP per 100.000 orang per tahun, dengan 2 puncak terjadi di antara usia 20 dan 30, serta usia 60 tahun dengan distribusi jenis kelamin yang sama. ITP dapat menyebabkan komplikasi yang parah, yakni pendarahan intrakranial, di mana angka kematian akibat pendarahan adalah 1% pada anak-anak dan 5% pada orang dewasa. Pada pasien dewasa dengan ITP, terdapat risiko besar pendarahan parah pada pasien usia lanjut dan pasien dengan riwayat perdarahan. Nah, pengetahuan yang minim dan keterbatasan edukasi di kalangan masyarakat awam tentang penyakit ini seringkali menyebabkan masyarakat mengira bahwa memar atau mimisan yang terjadi itu hanya akibat kelelahan semata. Namun sebenarnya, gejala-gejala tersebut mungkin merupakan tanda dari penyakit ITP. Maka dari itu, penting untuk kita mengetahui gambaran umum, gejala dan tanda klinis, metode diagnosis, komplikasi, penanganan, hingga pencegahan dari penyakit ini. Adapun rumusan masalah dari student project ini adalah yang pertama, bagaimana definisi, klasifikasi, epidemiologi, serta faktor risiko dari ITP. 2. Bagaimana patofisiologi dari penyakit ITP. 3. Apa saja gejala klinis serta komplikasi dari ITP. 4. Bagaimana metode diagnosis hingga pencegahan dari penyakit ITP. Kemudian tujuan penulisan kami yang pertama menjelaskan definisi, klasifikasi, epidemiologi, serta faktor risiko dari ITP. Yang kedua, menguraikan patofisiologi terjadinya ITP. Yang ketiga, memberikan gambaran komprehensif mengenai gejala klinis dan komplikasi yang dapat terjadi akibat ITP. Dan yang keempat adalah menjelaskan metode diagnosis hingga terapi pencegahan dari penyakit ITP untuk mencegah terjadi ITP serta meningkatkan kualitas hidup. Adapun manfaat dari penulisan ini, yang pertama adalah meningkatkan pemahaman mengenai ITP, kedua mendukung perencanaan dari terapi imun trombositopenia purpura atau ITP yang lebih efektif, serta menjadi landasan lahirnya penelitian dari aspek klinis dan juga biologis terkait ITP oleh peneliti ke depannya. Baik, perkenalkan nama saya Eva dengan 3 digit NIM terakhir 249. Izin untuk melanjutkan ada definisi ITP. Jadi sebelum diketahui penyebabnya, ITP itu merupakan singkatan dari idiopathic thrombocytopenic purpura, yang kemudian setelah ada perkembangan ilmu dan diketahui penyebabnya yaitu kelainan imun, singkatan ITP berubah menjadi imun thrombocytopenic purpura. Penyakit ITP itu sendiri itu merupakan kelainan pendarahan yang disebabkan oleh penurunan jumlah trombosit. Dari American Society of Hematology sendiri itu mendefinisikan ITP sebagai ruam purpura menyeluruh yang disertai jumlah trombosit kurang dari 100.000 per mikroliter dan jumlah sel darah putih serta kadar hemoglobin yang masih dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya ada klasifikasi ITP. ITP secara umum dibagi menjadi 2 kategori, yaitu primer dan sekunder. ITP primer adalah trombositopenia imun yang didapat tanpa penyebab yang mendasarinya, sedangkan ITP sekunder adalah trombositopenia yang dipicu oleh gangguan. Gangguan pemicu ini meliputi penyakit autoimun,
gangguan endokrin, infeksi kronis, neoplasma limfoproliferatif, serta berbagai macam obat dan vaksin. Berdasarkan pernyataan konsensus dari Kelompok Kerja Internasional tentang ITP, klasifikasi ITP melibatkan 3 fase. Yang pertama, ITP yang baru didiagnosis atau newly diagnosed itu didefinisikan sebagai 3 bulan pertama pasca diagnosis. ITP persisten menunjukkan gejala yang bertahan selama 3-12 bulan. ITP kronis mengacu pada gejala yang berlangsung lebih dari 12 bulan, dan ada fase tambahan yang disebut ITP refrakter yang terdiri dari kasus-kasus yang tidak sembuh dengan splenotomi dan memerlukan intervensi terapeutik lebih lanjut. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Paramita Saritomo dengan NIM terakhir 227 dan saya akan mempresentasikan epidemiologi dari ITP. Jadi ITP ini diperkirakan terdapat 1,9 sampai 6,4 insidensi dalam 100.000 anak setiap tahunnya dan 3,3 insidensi dalam 100.000 orang dewasa pada setiap tahunnya. Untuk ITP akut sendiri, ini umumnya terjadi pada anak-anak dengan rentang umur 2 sampai 6 tahun. Perbandingan dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada ITP itu adalah 1:1. Sedangkan untuk ITP kronis, hal ini umumnya terjadi di orang dewasa dengan rentang usia 40-45 tahun. Dan perbandingan antara jenis kelamin perempuan dan laki-lakinya adalah 3:1. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit NIM terakhir 098. Di sini saya akan menjelaskan faktor resiko dari ITP atau imun trombositopenik purpura. Dimana seperti yang sudah dijelaskan, ITP ini adalah kondisi di mana tubuh itu keliru untuk menyerang trombositnya sendiri, sehingga trombosit ya itu akan menurun dan menyebabkan mudahnya pendarahan. Nah, pada anak-anak biasanya ITP ini bersifat sementara atau akut dan dapat sembuh dalam waktu 6-12 bulan. Tetapi pada orang dewasa ini lebih sering bersifat kronis. Untuk faktor-faktornya, faktor ITP sendiri ada bisa karena infeksi virus, misalnya karena Helicobacter pylori, hepatitis C, HIV, dan lain-lain. Dimana virus ini biasanya akan memicu sistem imun dan akan menyerang trombosit itu sendiri. Selain daripada virus, bisa juga karena vaksinasi ataupun obat-obatan. Vaksinasi yang biasanya itu ada MMR, dimana ini bisa memicu ITP, tapi biasanya ini bisa pulih dengan pengobatan sekitar 80%. Selain itu ada juga faktor genetik, di mana faktor genetik ini akan mengatur sistem imun di tubuh kita sehingga dapat menyebabkan trombositnya itu menurun. Ada beberapa biomarker seperti miRNA yang masih diteliti itu dapat meningkatkan risiko dari ITP itu sendiri. Sekian dari saya mengenai faktor risiko. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Gideon Gita Pramana dengan 3 digit terakhir 225. Di sini saya akan membahas terkait dengan faktor fisiologi dari ITP. Yang pertama saya akan membahas imunopatogenesisnya. Jadi ITP ini tuh disebabkan oleh adanya pembentukan autoantibody terhadap sel trombosit, yang dimana nantinya autoantibody ini akan berikatan dengan sel trombosit dan kemudian akan berikatan lagi dengan sel makrofag melalui reseptor Fc-nya. Sehingga nanti sel makrofag ini tuh nanti akan melisis dari sel trombositnya dan nanti akan terjadi kekurangan sel trombosit dalam tubuh. Selain itu, makrofag juga bisa menyebabkan hal lain, yaitu dengan cara yaitu mengekspresikan dari MHC tipe 2 yang nantinya akan memanggil sel limfosit T CD4 positif, yang dimana sel T ini nantinya akan memberikan sinyal kepada sel limfosit B untuk memproduksi autoantibody-nya kembali, yang dimana nanti sel limfosit B-nya ini akan berubah menjadi sel plasma, yang dimana sel plasmanya akan membentuk kembali autoantibody-nya, sehingga akan terbentuk sebuah siklus untuk menghasilkan autoantibody, sehingga nanti trombositnya akan makin kurang. Oke, kita akan next slide. Oke, baik, di sini kita akan membahas untuk tiga mekanisme mengapa dia itu bisa terjadi trombositopenia. Yang pertama itu bisa karena adanya gangguan di pembentukan trombositnya sendiri, yang dimana ketika autoantibody-nya ini itu berikatan dengan megakariosit, dia itu akan menghambat maturisasinya dan juga menghambat proliferasinya,
sehingga dia itu intinya akan menghambat juga pertumbuhan dari sel trombositnya, sehingga dalam tubuh itu akan kurang juga jumlahnya. Yang kedua, dia itu bisa karena adanya aktivasi sistem komplement, yang dimana tadi ketika ada ikatan antigen sama antibodi, yang di sini itu dia ikatan antara sel trombositnya dengan autoantibodinya, dia itu akan mengaktifasi jalur klasikal pada sistem komplement, sehingga nanti dia itu bisa pada akhirnya akan menghancurkan sel trombosit dan juga jumlahnya akan berkurang dalam darah. Yang ketiga, dia itu bisa karena adanya secara langsung itu memanggil sel sitotoksik limfosit T atau CD8 positif, yang dimana ketika sel T ini itu diaktifasi, dia itu nanti akan memberikan efek-efek toksik kepada sel trombositnya, sehingga pada akhirnya dia itu akan lisis dan juga akan mati seperti itu, sehingga jumlah juga akan berkurang dan trombositopenia dalam tubuh. Kita akan next slide. Oke, baik, di sini kita akan membahas mutasi gen pada patofisiologi dari ITP. Selain dari tadi, gen juga sangat berpengaruh penting karena pada gen dia itu bisa mengaruhi di beberapa hal. Bisa lihat di sini itu ada 5 hal. Yang pertama, dia itu bisa mengganggu di mutasi pada reseptor Fc dan juga sitokinnya, sehingga nanti itu dia akan menghasilkan sitokin dan juga respon imun yang irregular. Yang kedua, dia itu bisa mengganggu dan juga menghasilkan kerusakan pada sistem metilasi. Yang ketiga, dia itu bisa mengganggu di jalur apoptosis dan juga proliferasinya. Yang keempat, dia itu bisa mengganggu di persinyalan JAK dan juga STAT. Yang kelima, dia itu bisa menyebabkan gangguan pada aktivasi reseptor NF-kB atau nuklear kappa beta, yang dimana ini tuh bisa menghasilkan suatu kesalahan dari ekspresi sitokin ataupun simokin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nilu Amrita Pujadinata dengan 3 digit terakhir 020. Izin menjelaskan mengenai gejala klinis dari imun trombositopenia purpura. Manifestasi klinis dari ITP meliputi peteki, purpura, dan ekimosis yang terjadi terutama pada ekstremitas atas dan juga bawah. Peteki juga dapat terjadi pada membran mukosa termasuk langit-langit keras, septum hidung maupun gusi yang menyebabkan perdarahan pada hidung dan juga gusi. Berikut merupakan contoh dari peteki yang terjadi pada ekstremitas. Baik, gejala klinis yang selanjutnya adalah hemorrhagic blisters atau wet purpura. Ditemukan pada selaput lendir, umumnya di rongga mulut dan sering dianggap sebagai pertanda pendarahan yang lebih parah. Selanjutnya, tanda dan gejala berhubungan dengan penyakit ITP sekunder, yaitu ruam, artralgia, sirositis yang menandakan SLE, lalu hepatomegali, peningkatan transaminase velus yang berkaitan dengan virus hepatitis C, dan demam yang diikuti oleh limfadenopati yang terkait terhadap infeksi atau neoplasma limfoproliferatif. Berikut merupakan gambar dari wet purpura pada rongga mulut. Perkenalkan, nama saya Komonata Nexalia Adristi dengan 3 digit NIM terhadap 205. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan komplikasi dari ITP atau imun trombositopenia. Komplikasi serius dapat terjadi jika jumlah trombosit di bawah 20.000 mikroliter. Mayoritas pasien mengalami pemar, peteki, dan perdarahan mukosa seperti epistaksis atau perdarahan gusi. Sementara kasus berat dapat memicu perdarahan serius seperti ICH atau perdarahan intrakarnial, gastrointestinal, genitourinary, atau menorrhagia. ICH adalah komplikasi yang paling berbahaya dengan risiko sekitar 0,5% pada anak-anak dengan ITP baru dan sedikit lebih tinggi pada ITP kronis, terutama jika trombosit di bawah 10.000 per mikroliter. Gejala yang mengindikasikan risiko ICH meliputi sakit kepala, muntah berulang, perubahan status mental, kejang, gangguan neurologis vokal, atau trauma kepala baru-baru ini. Dalam situasi seperti ini diperlukan evaluasi segera, termasuk neuroimaging dan penanganan darurat. Komplikasi ITP semakin kompleks jika terjadi selama kehamilan karena risiko perdarahan berat meningkat akibat defisiensi imun. Kondisi dapat membahayakan nyawa ibu dan janin serta memerlukan intervensi segera pada situasi seperti persalinan, keguguran, atau komplikasi obstetri lainnya. Perkenalkan, nama saya Imade Harya Prativinia Sumedang dengan 3 digit NIM terakhir 201. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode diagnosis pada penyakit ITP. Untuk penyakit ITP sendiri diperlukan untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum melakukan diagnosis. Dikarenakan untuk diagnosis dari ITP sendiri sangat susah dilakukan dan juga menurut kasus ada 1 dari 7 pasien yang mengalami salah diagnosis pada awal pemeriksaan. Untuk pemeriksaan sendiri yang pertama melakukan evaluasi awal terlebih dahulu, yang mana terdapat beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan darah lengkap,
lalu pemeriksaan white blood cell atau sel darah putih, lalu ada konsentrasi dari hemoglobin, lalu ada pemeriksaan indeks sel darah merah dan juga diferensial dari leukosit, yang dimana pada ITP sendiri biasanya itu normal. Lalu bila diperlukan dapat dilakukan yang namanya evaluasi lanjutan, yaitu seperti aspirasi ataupun biopsi. Lalu untuk memeriksa lebih lanjut juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan antibodi antinuklear atau ANA untuk menegakkan diagnosis dari penyakit tersebut. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jacob Bendutan Paramen Lubis dengan 3 digit NIM terakhir 176. Saya akan melakukan presentasi tentang pilihan terapi dari ITP tersendiri. Jadi proses diagnosisnya itu dari anamnesis, kita mengidentifikasi gejala perdarahan seperti dari purpura atau PTK, lalu kita melihat apakah ada riwayat infeksi atau penggunaan obat. Lalu dalam pemeriksaan fisik kita juga bisa mengevaluasi tanda-tanda perdarahan. Lalu untuk tes laboratorium kita bisa melakukan complete blood count atau CBC dan smear darah untuk konfirmasi trombositopenia. Lalu bisa juga menggunakan pemeriksaan sumsum tulang bila diperlukan untuk menyingkirkan kelainan lain. Dan ada beberapa diagnosis banding seperti TTP, anemia hemolitik, autoimun. Lalu ada juga pilihan terapi dari ITP itu sendiri. Pertama-tama yaitu pendekatan awal itu menggunakan kortikosteroid untuk menekan penghancuran trombosit oleh sistem imun. Alternatifnya bisa menggunakan imunoglobulin intravena atau IVIG atau RH imun globulin untuk meningkatkan trombosit cepat. Lalu bisa menggunakan romiflostim atau L-Trobopac untuk merangsang produksi trombosit dengan resiko pembekuan darah. Juga ada kasus berat yang harus diharuskan pasien untuk melakukan splenectomy, pembedahan spleen untuk mengurangi penghancuran trombosit di limpa. Jadi tujuan utama dari terapi tersebut itu untuk mencegah perdarahan dan komplikasi dengan terapi yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan juga dukungan bagi pasien imun trombositopenia purpura. Pertama kita harus mengetahui bahwa penyakit ITP ini itu adalah suatu penyakit yang untuk penyebabnya itu memang banyak yang tidak diketahui atau bisa disebut juga dengan penyakit idiopatik. Nah, sehingga untuk pencegahannya sendiri itu tidak bisa dilakukan secara definitif. Namun pencegahannya bisa dilakukan itu untuk mengurangi beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan penyakit tersebut. Mulai dari yang pertama itulah penggunaan obat-obatan yang menyebabkan pendarahan, karena kita ketahui sendiri dari ITP ini bisa adalah suatu penyakit pendarahan yang menyerang secara autoimun dan oleh karena itu penggunaan obat-obatan yang menyebabkan pendarahan harus dikurangi. Yang kedua itu penggunaan kortikosteroid. Sebenarnya untuk penggunaan kortikosteroid ini akan mampu untuk meningkatkan produksi platelet dari tubuh kita sendiri. Namun dengan penggunaan ini harus juga dalam aturan dari dokter itu sendiri. Yang ketiga itu adalah menghindari dari alkohol. Kenapa seperti itu? Seperti kita ketahui, alkohol itu juga akan menghambat produksi dari platelet itu sendiri. Dan yang terakhir itu menghindari paparan langsung dari zat kimia seperti bensin dan juga pestisida. Nah, untuk supportnya sendiri ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu memberikan dukungan kepada pasien ITP ini sendiri. Seperti yang pertama itu bisa melalui beberapa organisasi yang memang bergerak untuk membantu pasien itu sendiri. Contohnya di Amerika itu ada yang namanya PSDA. Dan untuk yang kedua itu bisa diberikan dukungan dengan memberikan edukasi pada pasien. Dengan memberikan edukasi tentunya pasien bisa lebih mengenali apa penyakit yang dia alami, dan dengan harapan pasien juga akan mempelajari dan bisa melakukan atau merubah gaya hidup mereka menjadi lebih baik untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya.
Baik, perkenalkan saya Gusti Ngurah Kemambagus Putra dengan 3 digit NIM terakhir 124. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari studi project pada kali ini. Jadi imun trombositopenia purpura atau ITP adalah kondisi autoimun yang ditandai dengan penurunan jumlah trombosit akibat penghancuran oleh autoantibodi. Gejala klinis termasuk PTH, purpura, dan pendarahan mukosa dengan risiko komplikasi serius seperti pendarahan intrakranial terutama pada pasien dengan trombosit di bawah dari 10.000 mikroliter. Diagnosis melibatkan pemeriksaan darah lengkap dan evaluasi untuk menyingkirkan kondisi lain. Terapi dapat mencakup kortikosteroid, IVIG, dan perubahan gaya hidup. ITP dapat bersifat akut pada anak-anak dan kronis pada orang dewasa dengan faktor risiko seperti infeksi virus dan vaksinasi. Penanganan yang tepat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian untuk presentasi student project dari B10 pada kali ini. Bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.